Sebelumnya, setelah Hansen mendapat telur kelabang darah dan esensi kehidupan Geno biru plus jiwa bis lonceng biru, Shin pun berganti di sebuah hutan. Hansen dan War Angelnya tengah menunggangi si singa emas. Hansen pun memberikan telur kelabang darah ke War Angel, memintanya untuk memecahkan telur itu untuknya. War Angel cantik ini pun mengiris telur dan notifikasi berbunyi. Selamat, Anda berhasil berburu bis baik kelabang darah. Jiwa bis belum diperoleh. Konsumsi dagingnya untuk mendapatkan jumlah poin super guard secara acak mulai dari 0 hingga 10. Hansen dengan cepat mengangkat telur yang telah diiris atau dikupas War Angel dan memakan kuning telur yang ada di dalamnya. Menurut Hansen, rasanya seperti kelapa dan rasanya cukup enak. Itu mengejutkannya karena rasanya tidak seperti makhluk apapun. Baik kelabang darah dikonsumsi, Anda telah menerima 1 poin super guard. Pemberitahuan ini diputar beberapa kali dan senyum lebar muncul di wajah Hansen. Dia tidak bisa berhenti menyeringai. Telur bayi kelabang darah telah memberi Hansen 7 poin super guard yang membuat total perhitungan gen super guardnya menjadi 24. Kebugarannya pun langsung terasa meningkat. Setelah mengkonsumsi telur kelabang darah, Hansen menghabiskan beberapa waktu untuk meneliti aliran energi lonceng biru. Jika dia bisa mensimulasikan aliran energinya, dia bisa menyerap esensi kehidupan Genonya. Hansen menggunakan sutra Dongsuan untuk mensimulasikan aliran lonceng biru dan merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Dia mendengar suara lonceng berbunyi dan tubuhnya berdenyut-denyut sampai berbunyi. Hansen menjentikkan lengannya yang menghasilkan suara yang tidak berbeda dengan lonceng biru. Suara lonceng tidak lagi mempengaruhi Hansen, tetapi membuat si singa emas bergetar. Hansen sedikit terkejut dan segera menenangkan si singa emas. Ini menarik. Jika aku menggunakan keterampilan ini dan orang-orang memukulku, itu akan mengeluarkan hasil yang sama seperti yang dilakukan lonceng biru. Suara yang dihasilkan harus disekrup dengan energi aliran penyerang. Meskipun aku tidak mensimulasikannya kekuatan aslinya, itu mungkin masih berguna. Tapi suara lonceng ini mempengaruhi semua orang dan segalanya, bahkan bisa menyakiti teman-temanku. Aku harus berhati-hati kapan di mana aku menggunakannya. Jangan sampai aku melakukan tembakan persahabatan, gumam Hansen. Hansen cukup tertarik dengan aliran energi lonceng biru ini. Tapi Hansen harus mengajukan pertanyaan serius pada dirinya sendiri. Apakah dia cukup kuat untuk mengunjungi tempat perlindungan ibunya dengan kekuatan sendiri dan bantuan rubah perak dan angelnya? Meskipun perjalanan untuk melihatnya akan memakan waktu beberapa ribu mil, Hansen harus pergi. Jika tidak, dia tidak akan bisa membantu ibunya meningkatkan poin gennya. Jika ibunya bisa memaksimalkan poin gennya, dia akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk bertahan hidup ketika dia menjadi melampaui. Menjadi seorang yang melampaui berarti kau akan mendapatkan umur 100 tahun lagi. Ketika masih hidupmu berakhir, kau harus mengambil kesempatan daripada duduk di sana menunggu untuk mati. Singkat cerita, setelah meminta bantuan dengan Huang Pu Viking, Hansen akhirnya sampai di shelter Knack. Hansen pun memasuk shelter. Saat dia berjalan santai, tiba-tiba ada yang memanggil nama Hansen. Hansen mendengar suara itu dan menyadarinya terdengar familiar. Dia tidak bisa bagaimanapun mengingat milik siapa itu. Dia berbalik dan melihat seorang pria besar berlari ke arahnya yang mengejutkannya. "Saudara tinju!" ujar Hansen berteriak ketika matanya mengenali wajah itu. Dia adalah salah satu pemimpin pasukan penampungan armor baja. Meskipun dia tidak pernah menghabiskan banyak waktu dengan Hansen, mereka memiliki hubungan yang bersahabat dan telah bekerja sama dalam berbagai kesempatan. "Itu benar-benar kamu! Itu luar biasa!" ujar saudara tinju sangat antusias. Tetapi Hansen tidak yakin mengapa dia sangat senang melihatnya. Dia mendekati Hansen dan memeluknya erat-erat. Hansen membeku, mengira dia terlalu bersemangat dalam sapaannya. Pelukannya kuat dan dia pikir punggungnya bisa patah jika pria itu meremasnya lebih erat. "Saudara tinju, aku tahu kau menyukaiku, tapi aku seorang heteroseksual yang mengamuk dan ini menjadi sedikit canggung," ujar Hansen yang terlepas dari genggamannya. Hansen sendiri cukup tinggi, tetapi saudara tinju atau kita bisa sebut juga Brother Peace dia bahkan lebih tinggi. Tingginya sekitar 2 meter. "Kau yang merasa canggung, bukan aku," ujar Brother Peace sambil menepuk bahu Hansen. Hansen segera merasakan getaran di punggungnya.
Melihatmu di sini membawa air mata kebahagiaan di mataku. Jadi mengapa kamu tidak datang membantuku dan Pang untuk tempat perlindungan roh? Lanjut Brother Peace. Pang Jinke ada di sini, ujar Hansen bertanya dengan nada terkejut. Hansen dan Brother Peace pun menuju ke tempat Pang Jinki. Di perjalanan, Brother Peace menjelaskan bahwa dia dan Pang Jinki terjebak. Kita seperti dua kacang polong dalam satu polong. Aku tidak percaya kami berdua di sini di tempat sampah ini. Setibanya kami di Suaka Dewa kedua, tidak ada sumber daya di sini dan juga tidak ada banyak elit. Aku masih perlu mengumpulkan seluruh harta, poin Gendara Dewa, jadi kami membuat rencana untuk menghancurkan tempat perlindungan kerajaan untuk membuat kami lebih mudah ke depan. Ada sejumlah kecil elit di dekatnya dan kami pikir kami membutuhkan bantuan mereka. Tapi di sini kamu datang melewatiku. Ini adalah keberuntungan, ungkap Brother Peace sambil menarik lengan Hansen saat dia terus berjalan dan menjelaskan bagaimana keadaannya. Daerah itu sedikit lebih baik daripada ladang es ketika Hansen pertama kali tiba di sana. Tetap saja tidak banyak perubahan sejak itu. Brother Peace dan Pang Jinki tidak tinggal di sini dengan bahagia. Oleh karena itu, Brother Peace dan Pang Jinki berusaha menghancurkan tempat perlindungan kerajaan yang berada di kaki gunung terdekat sehingga mereka dapat memiliki tempat tinggal yang lebih aman. Itu akan menjadi awal yang sederhana untuk usaha masa depan mereka yang akan mencakup berburu banyak bis yang tertinggal di gunung di sampingnya. Ketika Pang Jinki melihat Hansen, dia memiliki reaksi yang sama dengan Brother Peace. Hansen, apa yang membawamu ke sini? Oh, kesempatan yang luar biasa. Kami pergi mencoba menjatuhkan tempat perlindungan kerajaan. Jadi kamu harus bergabung dengan kami, ungkap Pang Jinki. Hansen tersenyum dan setuju. Dia akan bisa mendapatkan roh kerajaan baru dan pada saat yang sama membantu teman-teman lamanya. Dia tidak melihat alasan mengapa dia harus menolak permintaan sopan mereka. Sudah lama sejak Hansen terakhir mengumpulkan roh dan dia berharap itu akan menjadi roh wanita cantik lainnya. Dia akan cocok dengan baik di jajaran tentara dewinya. Aku pikir kita mungkin tidak memiliki cukup elit, tetapi dengan Hansen di sini kita dapat mengubah rencananya dan sebagai hasilnya memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menaklukkan tempat perlindungan. Hari ini penampungan Guntur dan penampungan Dewa Iblis akan datang. Ketika mereka tiba, kita dapat mendiskusikan proses baru apapun dengan mereka, ujar Pang Jinki dengan penuh semangat. Setelah itu di ruang meeting, ketika Pang Jinki dan Brother Peace membawa Hansen untuk mendiskusikan masalah dengan yang lain, ada ketidaksepakatan. Brother Peace dan Pang Jinki tahu Hansen adalah elit, jadi mereka ingin dia menerima bagian yang lebih tinggi. Namun orang-orang dari penampungan Guntur dan Dewa Iblis tidak setuju. Mereka bersikeras Hansen hanyalah kompeten lain dari tim dan tidak seharusnya tidak menerima perlakuan istimewa dalam hal distribusi jarahan. Mereka berdebat tentang hal itu untuk beberapa waktu tanpa solusi. Jika kalian mengatakan dia sangat kuat, lalu mengapa kalian berdua tidak pergi bersamanya dan menyelesaikannya tanpa kita, ujar mereka yang terlihat kesal. Mendengar itu, Hansen dan Brother Peace saling memandang. Bagus, tidak perlu bekerja sama. Kami memang akan menanganinya sendiri, ungkap Hansen dengan santai dan mengajak kedua temannya untuk pergi. Ketika Hansen mengatakan itu, semua orang hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, Qian Jiang dan Liu Tai juga keluar. Mereka berdua bertanya-tanya kenapa Pang Jinki dan Brother Peace sangat mempercayai Hansen. Mereka berdua pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya akan menunggu situasinya. Apakah mereka akan berhasil menaklukkan tempat perlindungan kerajaan? Sementara itu di kaki pegunungan, Hansen dan teman-temannya mulai bergerak. Brother Peace bertanya-tanya dan dia belum pernah mendengar pencapaian Hansen baru-baru ini. Mendengar itu, Pang Jinki tersenyum dan berkata bahwa dia telah mendengar tentang Hansen yang telah menghabisi bis Super God dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Walaupun dia belum tahu bahwa Hansen juga memiliki hewan peliharaan Super God. Apa? Dia menghabisi bis Super God? Betulkah itu? Aku pikir orang hanya mengatakan beberapa orang dari keluarga Ji yang menghabisi satu bis Super God, tapi itu di tempat Suaka Dewa pertama, ungkap Brother Peace memandang Hansen dengan kaget. Itu hanya keberuntungan, ujar Hansen. Karena banyak orang yang tahu tentang cerita ini, jadi dia tidak perlu berbohong tentang keaslian cerita itu. Karena itu dia membenarkannya.
Sial, kamu benar-benar membunuh bis super god. Mendengar Hansen mengatakan itu, Brother Beast masih berjuang untuk mempercayainya. Hansen tiba di suaka dewa kedua jauh lebih lambat daripada dilakukan Brother Beast, dan dia kurang percaya diri untuk membunuh bahkan Beast darah dewa. Oleh karena itu, cukup sulit untuk percaya bahwa Hansen sudah memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan Beast super god. Hahaha, aku hanya pria beruntung, ungkap Hansen lagi. Setelah itu, Hansen dan teman-temannya segera berangkat menuju tempat perlindungan kerajaan dengan tunggangan mereka masing-masing. Mereka pun telah tiba di depan gerbang. Terlihat banyak bis menghadang mereka. Hansen mengendari si singa emas memimpin pengepungan. Tempat perlindungan roh ini terlihat kuat, tetapi masih lebih lemah dari tempat perlindungan Putri Yin Yang. Roh itu juga tidak berada di sana. Semua yang muncul di hadapan mereka adalah para bis penjaga gerbang. Brother Beast dan Pang Jinki beserta yang lain terlihat terkejut karena mereka dihadang oleh banyak bis. Terlihat burung bersayap hijau membumbung di langit seperti awan hijau yang menutupi matahari. Kehadirannya menggelapkan wilayah itu saat turun. Hansen tidak berkedip dan hanya menunggu sampai selesai turun. Ketika itu terjadi, dia memanggil tombak membaranya dan mengayunkannya ke atas. Dalam satu pukulan, bis burung itu terbelah dua. Darah dan bulu menari-nari di udara seperti hujan. Notifikasi berbunyi, bis darah dewa berhasil diburu, bis elang awan hijau. Jiwa bis belum diperoleh, konsumsi dagingnya untuk mendapatkan poin darah dewa mulai dari 0 hingga 10. Brother Beast dan yang lainnya yang menyaksikan adegan ini dibuat terkejut tetapi senang. Mereka berseru dengan penuh semangat. Sedangkan dari kejauhan ternyata Qian Jiang dan Liu Tai terkejut setelah melihat ini. Melihat bis burung darah dewa raksasa terbunuh dalam satu pukulan seperti itu adalah hal yang menakutkan. Melihat Hansen menyerang tempat perlindungan seperti gelombang pasang, semua bis di depannya dibunuh oleh tombak membalanya Hansen tanpa henti. Lalu seekor bis setinggi 10 meter meraung saat mendekati Hansen. Hansen tanpa basa-basi menjatuhkan tombak membalanya ke kepala bis itu. Senjata itu menembus dan menghabisinya. Tiba-tiba ular sepanjang 50 meter muncul menjaga pendekatan mereka ke aula roh. Tapi dengan sigap Hansen menusuknya dengan tombaknya dan melemparkannya ke langit dan menghabisinya. Setelah itu tanpa kesulitan Hansen akhirnya mengantarkan mereka semua dengan cepat ke aula roh. Hansen mengisyaratkan dengan tangan kepada mereka untuk berhenti. Di sana mereka melihat sosok yang mengenakan baju besi baja. Tingginya 4 meter dan dia memegang kapak besar yang lebih besar dari sebuah pintu. Dia seperti robot logam berdiri berjaga-jaga untuk melindungi aula roh di pintu masuknya. Dia adalah roh dari tempat perlindungan ini. Hansen dengan tombak di tangan yang berputar, itu berputar dengan lebih cepat dan lebih cepat saat Hansen mendekati roh itu. Sampai api menjadi tornado terkendali yang ditempelkan pada senjatanya. Roh itu memandang dan dia membawa kapaknya ke arah Hansen dengan kedua tangannya. Dong! Tombak dan kapak berbenturan. Tombak Hansen menghancurkan kapak besar. Menghancurkan bilahnya dalam prosesnya. Tombak membara tidak berhenti di situ. Itu menembus baju besi roh dan mengebor langsung ke dadanya. Pang Jinki dan Brother Beast yang melihat hanya ternganga tanpa kata. Hansen terus berjalan mendorong roh ke dalam aula roh. Boom! Ledakan terjadi. Yang lain pun mengikuti Hansen. Roh itu dipakukan pada patung itu, lebih mematikan daripada yang bisa terjadi. Hansen bahkan tidak melihat roh itu dan hanya dengan santai memanjat tubuh hancur yang telah disematkan ke patung itu, menggunakannya untuk pegangan yang lebih baik. Tubuh roh memberikan ketinggian yang dibutuhkan Hansen untuk dengan mudah meraih batu roh yang tertanam di dahi patung itu. Saya Pangeran Baja bersedia untuk tunduk dan menawarkan kesetiaan mutlak kepada Tuan baru. Saya akan menjadi hamba yang setia mulai sekarang sampai selama-lamanya. Raksasa baja itu muncul kembali melalui batu roh dan berjanji setia kepada Hansen. Hansen meletakkan batu roh di dahinya dan dalam cahaya terang batu roh itu digabungkan dengan entitas Pangeran Baja. Kemudian dia pergi ke lautan jiwa Hansen. Penonton Hansen ternganga dari awal ketika mereka menyerang gerbang sampai sekarang dengan mudah mencapai aula roh untuk menyelesaikan penaklukan. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam.
itu ditarik tanpa hambatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang yang mengikuti Brother Beast dan Pang Jinki memandang Hansen dengan sangat terkejut dan hampir trauma dengan kejutan berulang yang diberikan Hansen. "Nyalakan api, saatnya kita berpesta. Tempat perlindungan kerajaan adalah milik kita," ujar Brother Beast berteriak dengan bahagia. Mereka mulai bersorak dalam kegembiraan yang luar biasa. Banyak orang telah mempersiapkan diri untuk kehilangan, tidak hanya nyawa teman-teman mereka, tetapi juga nyawa mereka sendiri. Tidak ada yang mengira mereka berhasil tanpa satupun kematian, apalagi satu goresan. Sementara itu di luar, Qian Jiang dan Liu Tai sangat dibuat terkejut bin kena mental. Mereka berdua menyaksikan sisa para bis melarikan diri dari tempat perlindungan dalam penyesalan yang mendalam atas keputusan mereka yang sebelumnya. Mereka tidak menyangka Brother Beast dan Pang Jinki telah menemukan seseorang yang begitu kuat, yang secara praktis bisa menguasai seluruh penaklukan tempat perlindungan kerajaan. Dalam penyesalan yang mendalam, mereka berharap mereka telah menerima persyaratan baru. Jika mereka punya, mereka akan berada di dalam menikmati kemenangan bersama mereka. Tetapi sekarang sudah terlambat bagi mereka untuk mengatakan apapun. Dan mereka tahu Brother Beast dan Pang Jinki tidak akan berbagi perlindungan kerajaan dengan mereka. Setelah selesai berpesta, Brother Beast dan Pang Jinki bersikeras memberikan Hansen bagian pendapatan masa depan tempat perlindungan. Hansen tinggal di penampungan selama 1 malam, tetapi menolak permintaan Brother Beast dan Pang Jinki agar dia tinggal lebih lama. Setelah kontrak ditandatangani, persyaratan bagi mereka untuk membayar pada setiap tahun. Selain Pangeran Baja, Hansen juga berhasil mendapatkan jiwa bis ular raksasa. Itu adalah jiwa bis kelas atau tingkat darah dewa yang berbentuk tombak. Itu adalah senjata yang layak. Tentu saja Hansen tidak lagi menggunakan jiwa bis darah dewa. Jadi dia memutuskan untuk menjualnya atau setidaknya memperdagangkannya suatu hari nanti jika proposisi atau barang yang memikat menarik minatnya. Lalu Hansen dengan mengendarai singa emas berpamitan untuk kembali ke shelternya di ladang es. Di perjalanan dia tengah beristirahat dengan Angel cantiknya sambil mempersiapkan sebuah daging yang bikin ngiler Angel cantiknya. Di samping Hansen juga ada jiwa bis lonceng biru. Saat Angel dan Hansen rebutan daging, tak terduga darah dari daging itu menetes ke jiwa bis lonceng biru yang lagi santai. Yang mengejutkan adalah lonceng biru yang kecil bin imut itu menyerap darah itu seolah-olah dia tengah makan dengan lahapnya. Hansen pun memperhatikannya, lalu memegang lonceng biru. Lonceng biru tampak seperti lonceng mainan. Melihatnya di sana sekarang, tidak ada yang akan pernah mengerti bagaimana rasanya menyaksikan hal seperti itu. Membunuh kelabang darah dengan cara yang dia lakukan. Ketika Hansen pertama kali mendapatkan hewan peliharaan ini, dia bertanya-tanya bagaimana dia akan memberinya makan. Dia tidak berpikir itu bisa mengkonsumsi dari darah daging. Hansen mencoba meneteskan darah bis darah dewa ke lonceng biru. Hasilnya tampak sukses karena darah diserap oleh lonceng biru. Saat itulah Hansen menyadari lonceng biru meminum darah. Tapi itu tidak meminum darah lama. Tampaknya hanya bereaksi terhadap darah dari bis darah dewa. Mirip dengan Angel cantiknya, dia juga pemakan yang pilih-pilih. Hansen bertanya-tanya, apakah seperti hal Angelnya? Darah dari darah dewa tidak cukup untuk memaksa evolusinya. Dia pikir kemungkinan besar akan membutuhkan darah dari bis super god untuk berevolusi menjadi hewan peliharaan mode pertempuran bin mengamuk. Jika lonceng biru ini berevolusi menjadi mode pertempuran bin mengamuk, apa itu sama menakutkannya dengan lonceng biru yang asli? Gumam Hansen. Sedangkan hati Hansen berharap pada pemikiran itu. Bagi Hansen, menebang bis super god bukan lagi hal yang mustahil. Oleh karena itu, mencoba mengembangkan lonceng biru melalui metode yang dia teorikan bukanlah tugas yang terlalu sulit. Singkat cerita, sekembalinya Hansen ke ladang es, Hansen bertemu dengan Wang Yuhang, atau lebih tepatnya Wang Yuhang melihat Hansen dan kemudian berlari ke arahnya, memanggil Hansen. Hansen yang melihat pun terlihat senang karena Wang Yuhang terlihat baik-baik saja. "Bos, bisakah kamu menjual esensi kehidupan Geno kepadaku?" ungkap Wang Yuhang bertanya dengan ekspresi berharap. Ternyata bis yang menjaga mata air darah dibunuh oleh Putri Yin Yang. Setelah Wang Yuhang menariknya pergi, tidak ada tubuh yang tertinggal, hanya esensi kehidupan Geno. "Tentu paman," jawab Hansen. Paman belum menguangkan 30% sebelumnya. Dan setelah perburuan terakhir, paman mendapatkan 20% dan itu milik paman.
Jika paman bisa membayar 50% lainnya dari biayanya. Tetapi paman juga harus merahasiakan item tersebut. Paman tidak dapat memberitahu siapapun bahwa praktis paman mencurinya dari keluarga Zhou. Jika mereka mengetahui bahwa kita mencuri bis super guard mereka, aku tidak dapat membayangkan mereka akan melakukan sesuatu yang baik kepada kita, lanjut Hansen mengungkapkan. Aku mengerti, aku akan menceritakan kisah bahwa esensi kehidupan Geno ini milik bis yang kita temukan dan perjuangkan bersama. Aku akan mengatakan ini kepada keluargaku juga. Selain kita berdua, tidak ada orang lain yang tahu, ujar Wang Yuhang dengan suara yang dipenuhi kegembiraan. Hansen memutar matanya. Zero hadir dan dia pasti tahu bis mana yang telah menjatuhkan esensi kehidupan Geno. Dia sepertinya lupa tentang keberadaannya. Tapi terlepas dari itu, Hansen percaya dia tidak akan mengakui kebenaran kepada siapapun. Kulitnya sendiri akan dipertaruhkan jika dia melakukannya. Belum lagi kepemilikan atas esensi kehidupan Geno yang diambil dari keluarga Zhou akan menyakiti keluarganya sendiri. Jika kebenarannya terungkap, itu tidak berarti Hansen takut pada keluarga Zhou. Lalu Wang Yuhang menanyakan kemana tujuan Hansen ke depannya. Hansen menjawab dengan santai bahwa dirinya akan ke shelter kristal biru. Setelah itu, Shin berganti ke aliansi.